Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulan Purnamasari dengan NIM 01021182227108. Di sini saya akan membahas mengenai materi transaksi di era digital untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Untuk video pembahasan yang lebih lengkap, simak video saya. Yang pertama, kita akan membahas perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi. Transaksi digital adalah transformasi sosial dan ekonomi yang luas, membuka ruang pertumbuhan yang modern, inklusif, dan kompetitif. Pelaksanaannya harus didasarkan pada kesadaran etika, keamanan, dan nilai-nilai syariah agar membawa manfaat, keadilan, dan keberkahan bagi masyarakat. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian perkembangan teknologi digital. Dan selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tantangan dan resiko perkembangan teknologi digital. Tantangannya ialah dengan teknologi digital sekarang bisa meningkatnya kejahatan siber atau pencurian data, penipuan online, toko victim, phishing. Nah, tantangan ini itu bisa disebabkan oleh rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Nah, untuk mengatasinya tersebut ialah diperlukan edukasi mengenai keamanan bertransaksi, daring, serta regulasi pemerintah dan pelindungan konsumen yang kuat. Selanjutnya yaitu tinjauan fikih terhadap e-commerce dan marketplace. Dalam fikih muamalah, uang elektronik itu dapat dianalogikan dengan alat tukar selain dinar dan dirham yang dipakai dalam sejarah Islam. Nah, selama nilainya itu terjamin dan diterima oleh publik, hukumnya itu boleh digunakan saja. Dan fikih muamalah mengajarkan bahwa semua transaksi itu pada dasarnya halal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu riba, goror, maisir. Emoni ini dapat dipandang sebagai pengganti alat tukar modern yang sah jika diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu akad jual beli digital dalam marketplace. Transaksi e-commerce sering dianggap sebagai bentuk baru dari akad salam, yang dimana akad salam ini pembayarannya itu dilakukan di muka, barang dikirim kemudian dengan spesifikasi yang lebih jelas. Untuk kejelasan objek transaksinya adalah syarat mutlak atau wajib, yang dimana elemen pentingnya yaitu deskripsi produk, foto, dan ulasan pengguna harus jujur dan lengkap. Untuk resikonya yaitu akad jual beli digital adalah informasi yang tidak akurat, menyesatkan, berpotensi mengandung goror atau dilarang. Perkembangan fintech dan aset kripto. Kemajuan teknologi digital telah melahirkan financial technology atau fintech yang menyediakan layanan digital seperti pembayaran elektronik dan pinjaman online, serta aset kripto seperti Bitcoin. Perkembangan ini membawa manfaat nyata, terutama dalam memudahkan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sejalan dengan prinsip Islam yang menghendaki kemudahan, atau dalam syariah disebut yus. Dalam aktivitas umat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Namun inovasi ini juga memunculkan tantangan serius terkait prinsip syariah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang tidak kalah kerennya yaitu fintech lending syariah. Fintech lending syariah adalah layanan pinjaman berbasis teknologi digital yang menggunakan prinsip muamalah sesuai dengan syariat Islam. Tidak seperti pinjaman konvensional teman-teman yang mengandung bunga, sistem ini itu memakai akad seperti murabahah atau jual beli dengan margin, mudharabah bagi hasil atau qard hasan, pinjaman tanpa imbalan. Nah, salah satu bentuk penerapan fintech syariah di Indonesia adalah melalui Skema Linking Program, di mana peminjam itu harus terlebih dahulu terhubung dengan lembaga keuangan mikro syariah mitra. Nah, mengenai fintech dan aset kripto tadi, kita tahu bahwa ulama itu bisa berpendapat tentang mengenai aset kripto, yang dimana perkembangan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya itu menjadi fenomena global yang mempengaruhi sistem keuangan dunia. Islam itu menekankan bahwa harta harus memiliki nilai yang jelas dan tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil, sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang sering dijadikan dasar oleh ulama untuk menilai legalitas transaksi kripto. Apakah sesuai prinsip suka sama suka, atau justru mengandung unsur batil nih teman-teman? Sebagian ulama itu menilai aset kripto dapat dikategorikan sebagai mal atau harta karena memiliki nilai tukar, bisa dimiliki, dan dapat diperdagangkan.
Dari pembahasan yang telah saya paparkan sebelumnya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kehadiran internet, smartphone, e-commerce, dan dompet digital menjadikan proses jual beli lebih cepat, efisien, dan lintas wilayah. UMKM pun diuntungkan dengan kemudahan akses barang dan jasa. Namun tantangan besar juga muncul berupa resiko kejahatan siber, penipuan, serta rendahnya literasi digital sehingga dibutuhkan edukasi, regulasi, serta perlindungan konsumen. Dalam perspektif Islam, transaksi digital harus tetap mengikuti prinsip syariah, keadilan, kejelasan akad, serta larangan riba pada gharar dan maisir. Jual beli online yang tidak transparan bisa jatuh pada gharar. Sementara, instrumen seperti e-money dan dompet digital dapat dibolehkan selama akadnya jelas, bebas riba, dan menjaga amanah.